Ya, Baik, supaya kita bisa langsung mulai acara PMP seri ke-45, izin untuk Sobat PMP semuanya. Nanti jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom chat kita. Nanti akan kita bahas setelah penyampaian materi dari Dr. Baena. Izin dari Dr. Baena, saya persilakan. baik. Terima kasih Mbak Ferin. Satunya, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini eh, kali ini sebelum saya mulai materi kita siang ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Bainatul Mauwah yang saat ini sebagai dokter pelaksana di unit medical check up. Baik, yang sebelumnya kita ingin menyampaikan materi yang juga berkenaan tentang medical check up tentang deteksi dini kunci hidup sehat dengan medical check up. Baik, ini juga materi yang kita sampaikan pada siang hari ini. Sebelum kita masuk, ini baiknya kita uh, pahami dulu apa itu arti dari medical check up itu sendiri. Oke, medical check up itu apa? Jadi pemeriksaan kesehatan atau medical check up adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan individu saat ini dan sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala. Next. Nah, sesuai dengan tujuan kesehatan kerja menurut World Health Organization atau WHO dan International Labour Association, kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan guna untuk meningkatkan kapasitas kerja, mencegah penyakit pada pekerja sebagai akibat dari kondisi kerjanya, penempatan dan pemilihan pekerja dalam lingkungan kerja sesuai dengan fisik dan psikologis. Next. Jadi mengapa kita harus perlu melakukan pemeriksaan fisik secara rutin? Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan MCU. Oke, next. Yang pertama itu untuk apa tujuannya kita melakukan pemeriksaan fisik rutin atau kita sebut dengan medical check up. Yang pertama itu untuk mendeteksi kondisi kesehatan atau penyakit sejak dini. Jadi dengan pemeriksaan medical check up atau pemeriksaan fisik rutin ini, eh, harapan kita dapat mencegah segala resiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Kita dapat mengetahui tanda-tanda awal atau gejala awal pada suatu penyakit. Gitu. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan pengobatan dan penyembuhan yang lebih baik. Maksudnya bagaimana? Jadi seorang yang melakukan MCU itu memiliki peluang yang tinggi untuk mendapatkan perawatan yang segera dan tepat sehingga memiliki informasi untuk pemulihan yang uh, mempercepat pemulihan yang ada gitu. Jadi dengan melakukan MCU ini harapannya kita dapat mengetahui apa tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan dengan pemeriksaan fisik secara rutin ini. Selanjutnya untuk melacak kesehatan sehingga dapat mengurangi resiko komplikasi dengan memantau kondisi yang ada secara cermat. Jadi dengan melakukan MCU ini juga kita dapat mendapatkan informasi yang sangat penting yang akan membantu untuk memantau kesehatan mental, emosional, fisik seseorang sehingga dapat mengetahui tindakan lanjutannya bagaimana. Nah, selanjutnya ada mengurangi biaya perawatan kesehatan seiring waktu dengan menghindari layanan medis yang mahal. Jadi pada saat kita memiliki suatu penyakit yang mungkin kalau misalnya penyakitnya banyak atau misalnya komplikasinya lebih dari satu penyakit, itu biasanya akan mengeluarkan biaya yang lebih. Jadi pada saat kita misalnya sudah melakukan MCU secara rutin, harapannya kita akan melakukan pencegahan-pencegahan secara dini sehingga resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari bisa kita cegah dan bisa kita pantau dengan merubah gaya hidup dan
diet dan lain-lain gitu. Jadi harapannya biaya juga akan kita minimalisir sebaik mungkin begitu. Selanjutnya membangun hubungan baik dengan dokter. Jadi maksudnya dengan pemeriksaan fisik rutin ini pada saat pemeriksaan MCU ini kan kita juga bertemu dengan dokter ya melakukan pemeriksaan fisik, melakukan anamnesa, tanya jawab dan lain-lain. Jadi harapannya pada saat kita melakukan MCU eh, peserta MCU itu dapat memberikan pernyataan yang lugas serta jujur tentang kondisi medisnya saat ini, riwayat penyakit, keluhan dan lain-lain sehingga nantinya harapannya dapat membantu dokter dan petugas MCU lainnya dalam menentukan diagnosa dan hasil dari medical check-up-nya sendiri begitu. Yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan. Jadi pada saat seorang melakukan pemeriksaan MCU rutin ini harapannya kita dapat mengetahui penyakit sejak dini sehingganya dapat melakukan hidup yang lebih lama dan lebih tenang serta nyaman dan dapat mempengaruhi dengan fasilitas hidup dan gaya hidup juga. Gitu. Next. Nah, jadi ada beberapa prosedur MCU yang kita lakukan. Di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama tahap persiapan. Jadi untuk tahap persiapan biasanya baik kita lanjutkan untuk materi pada siang ini. Maaf Bapak Ibu tadi ada kesalahan teknis. Nah, kita lanjut ke prosedur dari medical check up atau prosedur MCU. Yang pertama itu ada tahap persiapan ya. Jadi tahap persiapan biasanya akan kita sampaikan ke peserta MCU bahwasanya sebelum MCU itu kita untuk puasa 8 sampai 10 jam dan nanti pada saat administrasi mungkin akan membawa surat pengantar atau misalnya membawa kartu tanda duduk dan lain-lain dan nanti dari segi fisiknya biasanya kita sampaikan juga untuk persiapan tidur yang cukup, pola makan yang baik, kurangi merokok dan lain-lain ya. Untuk pembatasan asupan makanan juga akan berpengaruh dengan hasil lab nantinya. Jadi biasanya kita sarankan juga untuk atur pola makan, kurangi alkohol, kurangi makan makanan yang rendah, yang tinggi garam dan tinggi gula. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan kegiatan, di mana pada saat tahap pelaksanaan kegiatan ini nanti pasien akan mendaftar di pagi hari, lalu nanti akan disampaikan masuk ke kloter berapa, nanti setelah itu nanti pasien nanti atau peserta MCU diharapkan untuk menunggu di ruang MCU untuk sampai dipanggil sesuai dengan antriannya tersebut. Setelah dipanggil nanti mungkin pada saat itu nanti akan dilakukan administrasi untuk meminta pengantar MCU apabila misalnya tugas peserta MCU dari bagian PT, jaminan PT atau minta untuk kartu tanda pengenal. Selanjutnya pelaksanaan MCU berjalan. Setelah itu ada tahap evaluasi atau hasil yaitu petugas MCU memastikan jalannya MCU berjalan dengan lancar dari mulai pemeriksaan awal sampai dengan pemeriksaan akhir. Selanjutnya ada pemeriksaan hasil, yaitu nanti pada saat setelah selesai MCU, biasanya nanti kita akan sampaikan hasilnya kepada peserta MCU atau kepada PT yang bersangkutan untuk diambil hasilnya H+2 biasanya dari RS-BAM. Nah nanti di situ kita akan kumpulkan dari semua pemeriksaan yang nantinya akan dievaluasi oleh dokter dan dokter pemeriksa begitu. Baik, next. Apa saja sebenarnya yang akan diperiksa dalam medical check up? Nah, di sini kita akan bahas apa saja yang bisa diperiksa di MCU, khususnya di Rumah Sakit BAM ini. Pertama itu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik. Di situ ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, termasuk indeks massa tubuh, lingkar perut dan lain-lain. Pemeriksaan tanda vital, tensi, nadi,
pemeriksaan nafas dan lain-lain seperti mata, kulit, telinga dan juga gigi. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter, nanti akan dituangkan dalam hasil. Dan selanjutnya ada pemeriksaan lab. Nah, di lab di sini nanti kita cukup lengkap ya pemeriksaan lab di sini. Nah, jadi nanti setelah melakukan pemeriksaan antropometri, biasanya kita arahkan ke laboratorium. Nah, nanti di laboratorium kita akan memeriksakan lab sesuai dengan paket yang dimintakan oleh peserta MCU. Nah, kalau dari lab kita biasanya kita menyediakan darah lengkap, pemeriksaan kimia darah, pemeriksaan urin rutin, pemeriksaan feses, sampai dengan pemeriksaan narkoba juga kita di sini ada. Jadi nanti bisa langsung disampaikan kepada petugasnya. Selanjutnya ada pemeriksaan tambahan atau penunjang, itu ada elektrokardiografi atau pemeriksaan rekam jantung, aktivitas listrik jantung, pemeriksaan radiologi yang juga mencakup USG, yang langsung diperiksa oleh dokter radiologi langsung, dan pemeriksaan audiometri untuk pemeriksaan pendengaran, pemeriksaan spirometri, pemeriksaan yang dilakukan untuk uji fungsi paru, dan pemeriksaan treadmill test yang digunakan juga untuk pasien-pasien biasanya di atas 40 tahun untuk mengetahui aktivitas listrik jantung pada saat aktivitas begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin pada saat ini ingin melakukan medical check up, jadi bisa kita lakukan medical check up di rumah sakit BAM karena pemeriksaan di sini sudah cukup lengkap dan kita usahakan untuk hasil dan dalam pemeriksaan itu sebaik mungkin. Gitu. Next. Keuntungan pemeriksaan MCU. Jadi beberapa keuntungan yang akan didapatkan, mungkin saya akan sampaikan beberapa saja keuntungannya dari sekian banyak keuntungannya, yaitu pertama, apabila hasilnya negatif, seorang mungkin akan semakin tenang dan bugar dan produktivitas meningkat sehingga dapat meningkatkan mempertahankan pola hidup sehat. Selanjutnya, apabila ada kelainan dan diagnosis sudah ditegakkan, maka pengobatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Oke, baik, next. Kesimpulan, jadi dari medical check up ini penting ya untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang bisa membahayakan. Meskipun terasa sehat, belum tentu tubuh dalam kondisi optimal. Jadi melalui pemeriksaan berkala, seseorang dapat mengetahui potensi resiko kesehatan sejak dini dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Jadi jangan menunggu sampai gejala muncul. Jadikan medical check up sebagai bagian dari gaya hidup sehat agar kualitas hidup tetap terjaga. Kesehatan adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditunda. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin selanjutnya sesi tanya jawab yang mungkin akan saya lanjutkan ke moderator Mbak Ferry. Baik, terima kasih banyak untuk Dokter Bain atas penyampaian materinya sangat menarik sekali ya. Untuk Sobat PMP, medical check up itu sangat penting ya untuk kita semua dokter supaya bisa mendeteksi penyakit sedini mungkin. Baik, kita kembali ke Sobat PMP. Jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan melalui kolom chat ataupun boleh raise hand. Kita langsung diskusi bareng-bareng di sini. Silakan. Oke, dokter. Di sini ada pertanyaan ya. Kita langsung izin bacakan ya, Dok. Ya, boleh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani. Izin bertanya, Dok. Apa keuntungan medical check up pada karyawan bagi perusahaannya, Dok? Terima kasih. Oke, jadi ini langsung dijawab ya. Iya, Dok, langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Sebenarnya keuntungan medical check up ini sebenarnya banyak ya, jadi mungkin saya akan memberikan beberapa saja. Jadi untuk perusahaan tersendiri biasanya kenapa MCU itu perlu? MCU itu sebenarnya juga yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas pekerjanya, untuk mendukung zero accident dan juga untuk mengurangi resiko klaim penyakit pada pekerja dari pekerjaannya tersebut, dan juga harapannya bisa menjadi pemetaan kesesuaian pekerjaan. Jadi bisa pasien atau peserta MCU itu ditugaskan sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan hasil dari medical check up-nya tersendiri begitu. Baik, terima kasih Dokter Bena untuk penjelasannya.
Izin untuk pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ya, Di sini ada dari Desi, izin bertanya, Dok. Jika hasil RO normal, tapi hasil spirometri tidak normal, itu bagaimana ya, Dok ya? baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Desi. Jadi biasanya memang sering kita temuin banyak pertanyaan dari para peserta MCU, kenapa hasil spiro saya kok turun gitu ya. Terus tapi pada saat pemeriksaan ronsen dibacakan itu tidak ada kelainan. Biasanya ada beberapa kasus seperti ini. Biasanya mungkin yang pertama alasannya bisa jadi ada kesalahan pada saat teknik pada saat meniup si bagian spironya tersebut. Karena memang biasanya tidak semua pasien atau peserta MCU untuk mengetahui secara jelas atau dengan baik meniup dari mouthpiece-nya tersebut. Jadi biasanya hasilnya jadi bias. Mungkin bisa saja turun atau bisa saja tinggi sekali gitu. Jadi biasanya mungkin karena itu atau juga misalnya mungkin saja memang ada kelainan di bagian spirometrinya, tapi tidak serta-merta hasil ronsennya itu pun ya harus ada kelainan juga biasanya. Makanya biasanya dengan hasil yang turun dari spironya itu apabila memang turunnya sangat jauh sekali, biasanya kita akan konsulkan langsung ke dokter spesialis paru supaya bisa ditindak lebih lanjut apakah memang ada kelainan penyempitan atau sumbatan di bagian saluran nafasnya atau kok memang hanya kesalahan teknis saja begitu. Baik, Mbak Desi, ada yang mau sampaikan lagi? Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasan pertanyaan Desi ya ini. Desi. Baik, selanjutnya ini dari atas nama Rika. Saya Rika, izin bertanya dok, mengapa medical check up sangat penting dilakukan secara rutin dokter? Silakan dok. Baik, terima kasih Mbak Rike. Jadi MCU itu sangat penting dilakukan secara rutin. Kenapa? Karena MCU ini sebagai screening kesehatan ya. Biasanya memang frekuensi melakukan MCU ini dilakukan setahun sekali, biasanya pada usia di atas 40 tahun. Dan apabila misalnya di bawah 30 tahun atau di bawah 40 tahun bisa bisa dilakukan 2 sampai 3 tahun sekali. Kenapa? Karena kadang penyakit itu tidak serta-merta ada keluhan. Jadi gunanya screening ini adalah untuk mengetahui sejak awal atau deteksi dini apabila ada penyakit yang dicurigai. Jadi dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan resiko-risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari begitu, Mbak Rika. Baik, terima kasih banyak dok untuk penjelasannya. Izin dok untuk kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini atas nama Cynthia. Apakah medical check up masih diposisikan sebagai kebutuhan preventif atau justru hanya reaktif saat gejala muncul? Dan bagaimana cara menggeser mindset masyarakat dari curative approach ke preventive lifestyle yang lebih sustain, dok? Baik, terima kasih Mbak Cynthia Ramdhani untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya. Jadi nanti mungkin kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk dari medsos juga kita akan berikan edukasi dari secara tatap muka juga mungkin kita akan berikan penjelasan bahwa MCO ini dilakukan bukan hanya apabila ada gejala saja begitu. Jadi tujuannya adalah untuk preventif, untuk screening, untuk mengetahui penyakit yang mungkin belum menimbulkan gejala. Itulah gunanya pemeriksaan fisik rutin atau medical check up. Jadi harapannya pada saat pemeriksaan rutin ini dilakukan, kita sudah mengetahui, oh berarti ada resiko seperti ini yang mungkin akan bisa kita cegah dengan beberapa pencegahan yang ada, misalnya dengan lifestyle, pola tidur, pola makan, dan mengurangi stres dan lain-lain begitu. Jadi sarannya memang harus edukasi yang memadai ya untuk masyarakat-masyarakat di luar rumah sakit ini mungkin harapannya supaya bisa mengerti juga seberapa penting dari si medical check up tersebut begitu. Oke, baik terima kasih Dokter Bena atas jawabannya. Izin dok Ya, untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Pak Tona. Mau tanya dok, seberapa jauh hasil medical check up benar-benar
diimplementasikan dalam perubahan perilaku sehari-hari atau justru hanya berhenti sebagai data kesehatan tanpa aksi nyata sehingga muncul fenomena health words without before change, Dok. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Fatona ya. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi pada saat kita MCU sebenarnya kita sudah mengedukasi untuk setiap pasien, khususnya peserta MCU yang datang, itu untuk benar-benar melakukan perubahan atau modifikasi gaya hidup, bukan hanya semerta-merta untuk medical check up saja begitu, atau untuk supaya bisa dapat hasil yang bagus, untuk bisa dapat kerja aja, atau hanya untuk bisa melanjutkan pekerjaan gitu. Sebenarnya harusnya memang itu akan harusnya dilakukan memang setiap hari ya untuk perubahan lifestyle-nya begitu, karena ini sebenarnya bukan untuk hanya untuk pekerjaan saja, sebenarnya ini juga penting untuk kehidupannya di masa yang akan datang gitu, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dengan lifestyle yang baik atau misalnya pola hidup yang baik dari sekarang, itu akan juga membuat eh, hidup kita mungkin ke depannya jadi lebih baik, lebih sehat, dan juga harapannya bisa hidup lebih panjang dan lebih nyaman begitu. Jadi lebih ke kesadaran masing-masing ya, walaupun sebenarnya kita sudah sampaikan juga tentang bagaimana untuk melakukan untuk lifestyle ini supaya juga diiringi dengan uh, individunya masing-masing begitu. Baik, terima kasih banyak, Dok, Ya, untuk penjelasannya. Izin, Dok, kita lanjutkan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, Dok. boleh. Selanjutnya dari Kak Indah ini, sore dokter izin bertanya, bagaimana peran medical check up dalam mendeteksi silent killer seperti hipertensi atau diabetes sejak dini? Dan apakah sistem edukasi kesehatan kita sudah cukup kuat untuk membuat masyarakat paham bahwa merasa sehat belum tentu itu benar-benar sehat, dokter? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Indah. Jadi mungkin memang banyak sekali penyakit-penyakit silent killer yang kita temuin ya, khususnya di medical check-up ini. Apalagi pasien-pasien yang memiliki faktor resiko seperti usia lanjut atau memang sudah ada genetik atau bawaan dari si peserta MCU tersebut. Biasanya mungkin ada beberapa pasien yang mungkin masih di usia muda, tapi dia baru tahu kalau misalnya memang tensinya tinggi. Ternyata pada saat digali, mungkin lifestyle-nya kurang baik, minum alkohol, atau memang ada riwayat bawaan dari orang tua atau keluarganya begitu. Nah, biasanya kita edukasi pada saat pemeriksaan pun kita sampaikan edukasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kalau memang sudah sering tinggi di atas 130 atau 140, kita sudah edukasi untuk pembatasan konsumsi garam, atau misalnya kita harapannya pasien aware dengan penyakitnya sendiri itu untuk konsul ke dokter spesialis penyakit dalam atau ke klinik terdekat begitu. Apabila misalnya memang dinyatakan pasiennya hipertensi atau penyakit dengan darah tinggi atau diabetes, sehingga dapat dicegah sejak awal agar tidak mencapai stadium lanjut begitu. Sama seperti diabetes ya. Jadi biasanya kita akan pemeriksaan lab biasanya di sini. Nah, pemeriksaan lab itu ada pemeriksaan gula darah puasa dan pemeriksaan gula darah sewaktu atau pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Nah, apa gunanya sebenarnya bukan serta merta hanya untuk pemeriksaan kebutuhan PT saja ya. Sebenarnya ini juga buat para pesertanya MCU-nya sendiri. Jadi harapannya pada saat ketahuan misalnya gula darah puasanya meningkat, harusnya memang sudah aware pada diri sendiri ya. Jadi mungkin kurangi asupan gula, terus juga mungkin bisa lakukan aktivitas fisik, ya mungkin seminimal mungkin sehari sekali mungkin bisa 5.000 langkah, atau misalnya jalan 15 sampai 30 menit untuk mengurangi apa namanya resiko-resiko penyakit yang disebutkan tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kami sih sebenarnya sudah melakukan edukasi ya. Jadi selanjutnya harapannya ya balik ke individu masing-masing supaya agar bisa juga mendengarkan edukasi yang kita sampaikan, juga lebih aware pada diri sendiri, agar kedepannya penyakitnya tidak menjadi stadium lanjut gitu ya. Dan harapannya juga semoga apa yang sudah kita lakukan medical check up ini membawa dampak baik ke depannya supaya pasien-pasien kita atau peserta MCO di sini juga
em, bisa lebih baik lagi mengubah atau modifikasi gaya hidupnya begitu. Karena memang rata-rata banyak sekali pasien-pasien kita yang terdeteksi silent killer ini yang kan hanya dilihat dari hasil MCU saja karena pada saat ditanya pasien tidak pernah kontrol, tidak pernah berobat, tidak pernah memeriksakan kesehatannya sebelumnya gitu. Jadi hanya tahu dari si medical check up ini begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Lena untuk penjelasannya. Dok, izin ya kita nggak apa-apa lanjut. Ada masih lumayan banyak nih dok pertanyaannya. Boleh. Izin dok dari Kak Puta ini ya. Izin bertanya, jika medical check up adalah kunci hidup sehat, mengapa masih banyak individu yang menunda atau menghindarinya? Apakah karena faktor psikologi seperti fear of diagnosis, kurangnya literasi kesehatan, atau memang sistem layanan kesehatan yang belum cukup cukup inklusif dan ramah dokter? Sebenarnya baik, terima kasih Mbak Puta ya. Jadi untuk pertanyaannya, kalau untuk sistem layanan sebenarnya di sini sudah mulai cukup inklusif ya di rumah sakit. Kita juga di sini sudah sering banget menyampaikan edukasi-edukasi tentang kesehatan, baik secara langsung, poster, dan juga ada media sosial dari rumah sakit BAM sendiri yang menyampaikan edukasi-edukasi tentang baiknya untuk menjaga kesehatan, termasuk medical check up sendiri begitu. Nah, jadi kenapa individu menunda atau menghindarinya? Biasanya banyak faktor yang menyebabkan karena merasa takut atau merasa dia tidak siap untuk mendengar atau mengetahui penyakitnya lebih dulu begitu. Biasanya kan lebih sering seperti itu ya. Yang kedua mungkin karena faktor biaya, karena beberapa pasien kita di sini kan nggak semuanya itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi biasanya ada yang bayar mandiri begitu. Jadi mungkin karena itu biasanya ada beberapa pasien yang memang belum siap untuk mengetahui penyakitnya, jadi masih merasa kalau dirinya sehat dan jadi em, merasa tidak ada gejala, merasa tidak ada keluhan dan merasa oh masih muda, masih sehat, masih usia produktif. Jadi mungkin dipikirnya mungkin tidak ada penyakit-penyakit yang aneh atau bagaimana gitu. Padahal sebenarnya itu juga tidak bisa dipastikan hanya dari keluhan saja. Itulah pentingnya untuk melakukan medical check up atau screening rutin untuk mengetahui indikasi awal pada suatu penyakit atau gejala di suatu penyakit begitu. Itulah baiknya nantinya pada saat mengetahui penyakit itu untuk follow up atau konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis yang sesuai dengan yang dituju begitu, Mbak Puta. Oke, baik dok. Itu tadi penjelasan untuk dari pertanyaan Kak Puta ya dok ya. Izin dok, boleh kita lanjut lagi ya dok ya? Ya. Ya, ini dari Kak Tommy izin bertanya dok, apa saja keunggulan layanan medical check up di RS BAM secara menyeluruh ya dok? Apakah jika dari hasil MCU kita diperlukan follow up bisa difasilitasi oleh RS BAM dok hingga hasilnya bisa diajukan dengan fit dok? Terima kasih dokter. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Ahmad ya. Jadi kenapa kadang kita ngerasa sehat, tapi sebenarnya perlu nggak sih medical check up rutin di usia muda? Eh, Itu maaf dokter yang di atasnya oh di lagi. atas ya maaf ya. Ah, ya, Pak Hmm, Tommy. Ya. yang Pak Tommy ya, Mm. Pak Tommy. Oh, jadi untuk keunggulan layanan medical check up jadi begini Pak. Jadi kebetulan memang Rumah Sakit BAM ini layanan unggulannya adalah MCU ya. Jadi untuk layanan keunggulannya adalah yang pertama kita memiliki petugas yang profesional dan juga kita memiliki dokter-dokter spesialis yang di sini memadai serta memiliki alat yang sudah memadai dan cukup lengkap di bagian medical check up dan untuk follow up juga kita difasilitasi untuk dari RSBAM untuk langsung ke bagian yang dituju sehingga hasilnya bisa dilanjutkan dengan fit work atau fit begitu. Kira-kira begitu Bapak Tommy ada yang mau sampaikan? Oke. Dari Pak Tommy ada ingin menambahkan? Ada sebenarnya. Dok. Oke, izin dok kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari
Pak Ahmad ya dok ya. Kadang kita ngerasa sehat-sehat aja, tapi sebenarnya perlu nggak sih medical check up rutin di usia muda dok? Atau itu cuma penting kalau sudah ada riwayat penyakitnya dokter? Oke, baik, Bapak Ahmad. Jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, sebenarnya untuk MCU itu balik lagi itu adalah screening. Jadi bukan mengobati apa keluhan atau gejala yang dialami saat ini. Jadi tugasnya adalah memang fungsinya untuk mendeteksi awal atau mendeteksi sedini mungkin penyakit atau resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Jadi tidak harus ada gejala, tidak harus ada keluhan sebenarnya untuk melakukan medical check up kapan saja sebenarnya usia di atas 18 tahun atau usia produktif pun sebenarnya bisa untuk dilakukan medical check up. Seperti yang saya jelaskan tadi ya Pak ya, jadi untuk silent killer biasanya memang tidak ada keluhan. Untuk penyakit-penyakit awal-awal hipertensi, diabetes itu biasanya tidak ada keluhan. Nah, biasanya nanti mungkin ada keluhan setelah memang sudah stadium akhir atau lanjut ya biasanya nanti baru ada keluhan yang lain-lain. Nah biasanya salahnya pasien-pasien kita atau peserta kita mungkin baru melaksanakan MCO atau baru pergi ke dokter apabila sudah ada keluhan yang cukup parah begitu. Jadi akhirnya lebih sulit untuk ditangani atau lebih sulit untuk pencegahannya lebih lanjut begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasan dari pertanyaan Pak Ahmad ya. Izin dok, selanjutnya ke Kak Mariam ya. Kalau hasil medical check up ternyata aman, gimana biar kita nggak jadi overconfident dan malah tetap jaga pola hidup sehari-harinya dok? Oke, Mbak Maria ya, Mariam Zakaria. Kalau saya memiliki jadi hasil medical check up itu adalah hasil pemeriksaan keseluruhan kesehatan pada saat hari itu ya. Jadi mungkin saja pada saat pemeriksaan hari itu bagus, fit to work atau misalnya aman. Tapi kita tidak tahu misalnya mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan atau 2 bulan lagi apakah memang ada kelainan atau kalau misalnya ada sesuatu yang abnormal. Nah itu kita nggak bisa langsung tiba-tiba overconfident atau percaya diri langsung gitu ya. Jadi tetap harapannya MCU tetap dilakukan secara rutin agar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu dapat dilakukan pencegahan sejak dini dan dapat mendeteksi secara awal penyakit-penyakit yang mungkin menjadi risiko di kemudian hari begitu. Jadi tetap konsul atau tetap pemeriksaan fisik secara rutin karena kita nggak bisa menentukan kesehatan dengan sekali pemeriksaan saja karena status kesehatan seseorang itu berubah-ubah bisa dalam hitungan hari, minggu, bulan ataupun tahun ya gitu. Jadi makanya sarannya tetap melakukan MCU secara rutin gitu. Bapak, Mariam yang ibu atau Oke, dok izin nggak apa-apa kita lanjut. Ada sekitar 5 pertanyaan lagi dokter. Oke, boleh. Baik, selanjutnya izin dok tadi dari Kak Rika lagi ya dok ya. Dari Kak Rika ini lagi tadi tuh izin bertanya dok, satu staf kami hasil MCU-nya spirometri itu moderate severe restriction tapi hasil RO toraks yang normal dan staf tidak ada keluhannya dok. Apa yang harus dilakukan staf kami dok ya? Oke, baik Mbak Rika, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ada hasil spironya moderate severe restriction ya. Jadi pada pemeriksaan spiro yang hasilnya moderate severe berarti kan memang sudah cukup parah sumbatan atau penyempitan dari saluran nafasnya. Tapi dari hasil ronsennya biasanya normal atau tidak ada keluhan. Biasanya memang pada saat pemeriksaan itu hampir 80-90% kita selalu menanyakan keluhan dan keluhannya selalu dibilang tidak ada ya. Nah, jadi inilah yang kadang kita sebut dengan deteksi dini ya. Jadi walaupun tidak ada keluhan, kita bisa mendeteksi dini dengan beberapa pemeriksaan penunjang termasuk spirometri sendiri begitu. Jadi apabila misalnya ada kasus seperti ini, biasanya kita langsung konsulkan atau kita arahkan follow up ke dokter spesialis paru agar nanti bisa dilakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan ulang, dikaji lagi secara anamnesa atau secara fisik dan klinis apakah memang menunjang untuk disebut dengan moderate severe atau resistance-nya gitu.
Jadi nggak serta-merta dari hasil pemeriksaan spirometri saja pasien langsung kita diagnosa ya. Jadi paling kita tetap suruh untuk arahkan ke dokter spesialis paru, follow up lebih lanjut, kita sampaikan hasil spirometrinya pada saat MCU dan nanti akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dokter paru apakah memang sesuai dengan hasil spiro yang kita dapati. Mungkin saja kesalahan teknik atau kesalahan yang lainnya begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Bena untuk penjelasannya. Izin dok, selanjutnya ini dari Kak Anora ya. Halo dok, izin bertanya bagaimana RSPOM memastikan layanan MCU tidak hanya sebagai pemeriksaan tetapi juga memberikan nilai strategis bagi kesehatan individu dan produktivitas perusahaannya dok. Oke, baik. Terima kasih Kak Nora. Jadi bagaimana kita memastikan lain MCU supaya nggak sebagai pemeriksaan ya. Jadi itulah pentingnya. Jadi kita sih harapannya setiap apa yang kita sampaikan, edukasi yang kita berikan, dan juga pemahaman yang kita sampaikan kepada peserta itu juga tetap dilakukan ya. Jadi bukan hanya sebatas MCU dan hari itu saja. Dan ada juga beberapa peserta yang mungkin saya sudah tidak merokok dok, tapi hanya baru seminggu ini saja. Harapannya sih tetap pola hidup atau lifestyle dijalankan terus sampai setiap harinya, bukan hanya ingin pada saat layanan MCU saja, dan kita tetap tidak pernah henti-hentinya untuk melakukan edukasi, terutama kepada masyarakat. Tugas MCU juga di sini tetap terus memberikan informasi tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan uh, walaupun setelah pemeriksaan atau layanan MCU begitu. Dan kembali lagi harapannya apabila misalnya telah diberikan edukasi atau misalnya pemahaman uh, agar para peserta MCU atau pasien MCU kita di sini tetap mengikuti aturan yang sudah diarahkan untuk modifikasi lifestyle, terus juga untuk memperbaiki gaya hidup agar kedepannya hasil MCU-nya juga akan lebih baik atau juga status kesehatannya juga membaik. Jadi bukan serta-merta dari untuk menilai hasil MCU saja. Dan juga kita selalu menyarankan untuk pemeriksaan MCU rutin minimal 1 tahun sekali. Walaupun misalnya kadang ada beberapa kasus yang misalnya masih muda ya merasa tidak perlu MCU atau bagaimana, tetap kita suruhkan untuk MCU rutin karena bagaimanapun MCU ini penting untuk memeriksa kesehatan atau status dari individu itu sendiri gitu. Kira-kira begitu Kak Anora. Oke, izin terima kasih banyak untuk dokter Bena. Selanjutnya ada lagi nih dok dari Kak Carmila. Di daerah 3T yang fasilitas kesehatannya masih terbatas. Gimana ya caranya supaya masyarakat tetap bisa sadar dan melakukan medical check up secara sederhana tanpa harus akses layanan yang lengkap, dokter? Makasih banyak, dok. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ferry. Nah, jadi makasih ya untuk pertanyaannya Mbak Carmila ya. Jadi untuk daerah terpencil biasanya mungkin memang akan lebih sulit ya untuk mendapatkan akses layanan MCU yang memadai. Tapi kita nggak berkecil hati karena ada beberapa pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan secara sederhana untuk melakukan atau mendeteksi dini dari penyakit atau resiko kesehatan seorang. Jadi bisa dilakukan biasanya di daerah terpencil kan tetap ada dokter umum ya. Biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan anamnesa, tanya jawab, pemeriksaan fisik head to toe misalnya dari mulai kepala, mata, telinga, kulit dan lain-lain bisa dilakukan secara tanpa alat atau misalnya dilakukan dengan pemeriksaan dokter saja atau fisik saja. Dan untuk pemeriksaan lainnya mungkin memang tidak bisa dilakukan di daerah yang terpencil ya, tapi pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan lab darah rutin yang mungkin sepertinya ada di semua daerah ya untuk pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan urin lengkap sepertinya sudah ada. Nah, itu bisa secara general atau secara garis besar untuk mengetahui status kesehatan seseorang. Jadi apabila misalnya ada kelainan di bagian pemeriksaan tersebut, nanti mungkin kalau memang diperlukan, kita akan arahkan untuk pemeriksaan lanjutan atau fasilitas yang lebih memadai. Gitu, Mbak Kamila. Baik, terima kasih banyak dok untuk jawaban ke Kak Carmila ya dok ya.
Izin dok, ini ada 3 pertanyaan lagi ya dok ya. Selanjutnya ini ada dari Kak Rike lagi nih dok. Izin bertanya dok, pertanyaan terakhir. Kan masih banyak pekerja kami yang susah diatur, misal udah diinfoin H-1 untuk puasa makan dan merokok. Karena besok akan ada jadwal MCU, tetapi pekerja ini melanggar. Nah itu apa ya dok efek saat hasil MCU-nya nanti? Terima kasih dok. Baik, makasih Mbak Rike. Jadi memang ada beberapa, bahkan banyak ya kita temuin pasien-pasien kita di sini MCU yang memang tidak berpuasa. Makanya pada saat pemeriksaan kita lihat kok gula darahnya makin tinggi, kok apa namanya nggak sesuai keadaan gula darah puasa dengan gula darah setelah makannya gitu. Karena biasanya itu pasiennya yang tidak puasa, karena ada beberapa pasien yang memang jujur nggak puasa gitu ya. Jadi harapannya sih tetap persiapan itu lebih baik ya untuk melakukan MCU karena MCU yang dilakukan perusahaan ini kan setahun sekali ya, jadi harapannya tetap dipersiapkan sebaik mungkin. Karena kalau misalnya memang tidak puasa, yang ditakutkan akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan atau hasil lab kita gitu. Nah, biasanya mungkin untuk gula darah puasa kan biasanya pasien harus puasa 8 sampai 10 jam ya untuk menentukan gula darah puasanya agar tidak bias gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya ternyata baru makan 2 jam lalu, otomatis pasti gula darah puasanya akan meningkat. Kalau misalnya gula darahnya meningkat, otomatis akan mempengaruhi hasil dari MCU tersebut. Nah, yang tadinya mungkin bisa fit atau misalnya bisa aman saja tanpa catatan, jadi karena ada kesalahan atau tidak puasa, akhirnya jadi ada catatan dan ada yang lebih parah lagi harus konsul. Padahal sebenarnya bukan karena kondisi kesehatannya, tapi memang tidak mengikuti aturan atau tidak puasa begitu. Jadi balik lagi tetap sampaikan ke teman-teman aja, teman-teman PT yang lain untuk tetap berpuasa karena itu tuh dampaknya cukup besar gitu ya kalau misalnya memang tidak dilakukan atau puasanya karena mempengaruhi hasil lab terutama ya termasuk gula darah, kolesterol. Nah, itu biasanya memang harus dilakukan puasa karena dengan kondisi pada saat kita baru makan lalu kita cek darah itu akan mempengaruhi dari zat yang pada saat darah yang diambil gitu. Jadi akan mempengaruhi hasilnya begitu. Yang harusnya mungkin aman jadi hasilnya jadi tidak normal begitu. Oke, terima kasih banyak dok. Izin kita lanjutkan lagi ya dok ya. Ini dari Kak Tommy. Yang tadi bertanya juga dok, terima kasih dok. Dok maaf, apakah pelayanan MCU di RSBAM satu alur dok one stop service dan tidak digabung dengan pasien-pasien pengobatan lainnya dok? Baik, terima kasih Bapak Tommy. Ya, jadi untuk pelayanan MCU di Asbam, memang kita satu alur ya, tidak digabung dengan pengobatan atau pasien-pasien lainnya. Memang kita secara tersendiri, di unit tersendiri, pendaftarannya juga mandiri, tidak digabung dengan pendaftaran pasien-pasien lain atau pasien-pasien poli, pasien IGD, dan lain-lain. Kita satu alur. Jadi harapannya memang kita inginkan untuk pasien-pasien peserta MCU kita ini nyaman ya, jadi tidak antri terlalu lama atau misalnya pendaftaran juga terlalu lama dan lain-lain. Kita harapannya untuk memberikan servis yang terbaik untuk pelayanan MCU di Rumah Sakit BAM, yaitu tetap satu alur untuk pemeriksaannya dan pendaftaran juga satu alur langsung ke bagian MCU dan pemeriksaannya pun uh, dilakukan oleh tenaga yang profesional. Begitu Bapak Tommy. Oke, baik. Izin dok, pertanyaan terakhir kita di hari ini dari Kak Mary ya. Baik. Izin bertanya dok, untuk seseorang dengan hasil MCU kolesterol atau gula darah di atas normal, apa saja faktor yang mempengaruhi bahwa orang tersebut hanya butuh ubah lifestyle atau butuh dibantu dengan obat-obatan dokter? Baik, terima kasih Mbak Mary. Jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi beberapa resiko yang dapat muncul kenapa kok bisa kolesterol dan gula darahnya di atas normal. Biasanya mungkin kolesterol yang tinggi mungkin karena pola makan yang belum dibatasi, misalnya banyaknya konsumsi makan makanan berminyak, santan, gorengan ya, atau juga bisa mungkin pada saat mau cek ambil darah ternyata memang baru makan misalnya atau makan makan berat, ya itu juga bisa mempengaruhi si kolesterol tersebut begitu. Dan mungkin saja memang kurang juga aktivitasnya, jadi metabolisme juga terganggu ya akhirnya terus gula darahnya kenapa di atas normal ya mungkin bisa jadi pertama karena lifestyle tadi mungkin kadar gula yang dikonsumsi hariannya sudah melebihi batas
harian atau batas normal, atau juga memang mungkin sebelumnya memang ada riwayat genetik dari eh, gula darah dari orang tua atau keluarganya, atau juga mungkin memang obesitas atau faktor resiko lainnya yang bisa muncul pada saat itu gitu. Jadi harapannya kalau kenapa gimana kita membedakan ini lifestyle dengan obat-obatan. Nah, biasanya memang kalau misalnya sudah masih naik, cuman masih naiknya nggak terlalu tinggi, misalnya nanti ada batas-batasnya. Nah, itu biasanya kita edukasi dengan lifestyle atau perubahan gaya hidup, kurangi konsumsi garam, olahraga teratur, minum dan lain-lain. Tapi kalau misalnya memang sudah terlalu tinggi, apalagi kalau HbA1-nya sudah di atas 6 7. Nah, itu biasanya kita langsung sarankan ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, dari situ nanti kita arahannya tergantung dari dokternya apakah ini bisa dilakukan hanya dengan lifestyle atau dengan obat-obatan. Tapi biasanya kalau sudah terlalu tinggi, biasanya dokter akan menyarankan untuk dibantu dengan obat-obatan juga selain dengan lifestyle-nya juga diubah begitu kira-kira. Atau mungkin juga bisa saja karena nggak puasa tadi ya, karena nggak puasa terus tiba-tiba gula darahnya dia normal. Nah, mungkin biasanya karena itu, jadi mungkin bisa dilakukan dengan lifestyle saja. Tapi kalau misalnya memang sudah puasa, sudah mengikuti aturan dari MCU-nya dan ternyata memang hasilnya memang masih tetap tinggi dan memang sudah berkali-kali memang di atas normal, baiknya konsul ke dokter spesialis dan ikut arahannya. Apabila memang harus dengan obat-obatan, lakukan obat-obatan supaya harapannya di MCU selanjutnya kadar gula darahnya sudah mulai stabil begitu. Jadi dok ada tambahan pertanyaan sedikit dari Kak Mary tadi dok, batas nilai tertingginya itu berapa dok? Kalau untuk kolesterol itu biasanya di atas 200 ya. Untuk 200 itu sudah kita buat high atau misalnya kita buat catatan. Dan untuk gula darah puasa biasanya itu kita di atas 120 itu udah kita bikin high atau misalnya di atas normal begitu. Tapi kalau misalnya masih naik satu atau dua angka mungkin kita masih sarankan untuk lifestyle. Tapi kalau sudah naik udah berkali-kali lipat biasanya kita langsung sarankan untuk konsul atau follow up gitu. Biasanya pada saat pemberian hasil di lab itu ada nilai angka rujukan di sebelah hasil dari peserta MCU tersebut. Nah, untuk nilai rujukan sebenarnya tiap lab itu berbeda-beda ya, atau tiap rumah sakit berbeda-beda. Cuman biasanya untuk di rumah sakit BAM kita pakai angka seperti itu. Begitu Mbak Miri. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Bena. Mbak Ferin. Iya, izin dok di sini sudah bersama-sama juga dengan kita dok. Mungkin ada Pak Gusti. Pak, boleh Pak sepatah dua patah katanya Pak. Ya, Mbak Ferin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak Gusti. Ya, Dokter Dena dan teman-teman semua ini anggotanya ada 50 orang, udah keluar 10 orang berarti. Tadinya ada 60. Terima kasih materinya. Eh, karena mungkin dominan ini banyak kawan-kawan di BAM. Jadi nanti saya ke depan juga minta eh, biar kita challenge sekalian orang di luar yang dari luar juga diajak terus disampaikan agar PMP-nya bisa dikenal. Karena konteksnya kan eh, pembelajaran terkait hal ini kan misi kita sebenarnya edukasi ke pelanggan kita itu yang penting. Edukasi pelanggan itu dalam konteks meminimasi komplain mereka. Jadi saya melihat ada pergeseran pergeseran kewajiban gitu ya, di mana kita juga punya peran bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap apa yang kita lakukan. Ini dalam rangka mengurangi semua komplain yang masuk dan kadang-kadang nggak masuk akal komplainnya gitu. Nah, ini yang terjadi di kita. Bahkan sebelum Lebaran kemarin kita masih di sikor orang. Entah karena misi Lebaran atau apa gitu ya, Mbak Perin ya. Kita harus ke sana. Nah, saya kira juga tidak salah kalau misalkan terkait dengan medical check up, kita selain melihat memang ini kunci hidup itu kan konteksnya kalau kita melakukan. Tapi masalah berikutnya adalah bagaimana tidak menjadi kunci masalah selain MCU. Nah, itu yang paling penting. Jadi upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan MCU dengan program tahun ini saya terima kasih banyak, cukup cukup baik ya yang sudah kita lakukan. Kita juga dapat penghargaan yang baik atas pelaksanaan onsite kita, tapi juga tidak lupa juga kita perlu cross check lagi. Ya, cross check terhadap apa yang kita lakukan. Dr. Baina dan kawan-kawan di MCU juga perlu mungkin sedikit inovasi nanti. Bagaimana
pasca MCU itu justru tidak menimbulkan masalah. Jadi penulisan di dalam, terutama hasil MCU, itu penting. Karena bila mereka tidak punya kesempatan untuk konsul balik, maka yang mereka gunakan adalah yang tercatat dalam hasil MCU. Betul saya ya? Tolong salah koreksi kalau saya salah. Betul begitu dok ya? Betul, Pak. Artinya penulisan resume atas kondisi pasien ini juga perlu ada sedikit peninjauan. Apakah bahasa sesingkat itu akan diterima baik oleh mereka? Karena ada beberapa kasus yang mereka hanya mendapatkan konfirmasi sebatas karena belum sempat berkonsultasi, digunakannya untuk mengcounter ke pihak lain. Itu satu. Yang kedua, dokter-dokter yang juga menangani kita itu dalam proses MCU baik di onsite maupun offsite. Ini kita harus berkomunikasi dengan baik. Sebelum ada kesimpulan yang real dituliskan dalam itu harusnya dilakukan dulu briefing bersama. Karena mereka-mereka yang, mohon maaf, mereka menggunakan informasi sepihak, kemudian menggunakan itu sebagai dasar, kemudian menjadi bahan dia untuk menyerang hasil diagnosis yang tertulis, hasil diagnosis tertulis. Jadi dia ngomong ke dokter A, misalkan kita kerjasama dokter lain gitu ya. Dokter A-nya ngomong begini, kemudian keluar dari koordinator MCO atau dari MCO kita hasil dalam bentuk report, ini berbeda. Ini juga problem kita. Jadi nanti perlu ada strategi inovasi, bagaimana double check, bagaimana double koordinasi atas hasil MCU, supaya mereka tidak menggunakan hal tersebut sebagai dasar untuk komplain kita. Kita bukan anti komplain, tapi untuk komplain yang bermutu gitu ya. Tapi begitu terjadi yang bermutu kan soalnya kita jadi masalah. Saya kira demikian dari saya. Tadinya saya mau bertanya ke Dokter Baina. Kira-kira apa upaya Dokter Baina untuk meminimalisasi hal-hal tersebut? Jadi kita dari pagi mungkin sudah bekerja baik mulai dari tatanan. Kita sudah diskusikan lah perbaikan apa yang perlu dilakukan termasuk mungkin perlu menambah orang misalkan dalam apa menginventarisir jaminan, kemudian mendata para MCU, dan dulu problem kita beranjak dari bagaimana memproduksi laporan yang begitu banyak MCU setiap hari agar siap dalam H+2 kan harusnya. Nah, tapi begitu H+2 kita penuhi ada problem lain, kualitas hasil pelaporannya yang juga ternyata perlu kita cek. Lampiran atas nama A bisa lampiran B yang muncul. Atau ada salah satu berkas yang beda, itu jadi problem kita. Terus kita perbaiki. Atau tadi yang saya ceritakan bahwa informasi yang penulisan yang dalam kritikal medis itu bagus, sudah pas dan cocok, tapi belum tentu digunakan oleh mereka dengan bijak dan benar. Nah, ini yang kita nanti antisipasi. Saya kira demikian, kawan-kawan. Terima kasih. Ada Dokter Bio juga ikut, kawan-kawan ini terima kasih join. Saya kira ini ajang bagus. Dan saya saran sih PMP kalau ini kita juga bisa apa? Tidak hanya materi kesehatan. Misalkan nih akuntansi rumah sakit. Nah, itu kan tidak semua memahami. Perlu juga mengenal makanya cost per unit gitu. Itu materi yang bagus, baik orang kesehatan apa non kesehatan. Kenapa? Kita kan nggak selalu akan bekerja dengan itu terus. Pada satu kondisi dihadapkan pada problem apakah kita mengerjakan dengan benar, efisien dan efektif. Dalam waktu dekat kita coba apa namanya? Kita coba inisiasi nanti ajang inovasi buat kawan-kawan dengan penghargaan yang bagus. Itu adalah lanjutan yang ada di kepala saya setelah kita melaksanakan interpersonal skill training. Supaya ada terus program yang berkesinambungan untuk membentuk kita menjadi insan Bukit Asa Medika yang dalam tanda kutip adalah implementasi di tagar kita. Karena setiap hari adalah ayo lebih baik. Eh, Dokter Bio kan hobi moncing itu. Coba tanya dia. Tiap hari lebih baik supaya lebih baik dapat gimana caranya. Udah tahu dia. Nah, sama kita semua. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas Dokter Bena penjelasannya, Pak Ferry dan kelompok pemasaran serta yang hadir semua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Gusti untuk kata-katanya ya. Izin Dokter Baina, tadi pertanyaan kita lumayan cukup banyak nih dok. Mungkin boleh dibantu dipilih untuk 3 pertanyaan terbaiknya dokter. Silakan. Oke. Mbak Miftahul Patona. Mbak
Indah dan Mbak Desi Rahmayani. Iya Ba- yang Tiga ya dok ya. Fatona, Indah, dan Desi ya. mm-mm. Baik, izin untuk pemenang pertanyaan terbaik nanti boleh chat call center WA kita. Baik, untuk selanjutnya tidak ada lagi pertanyaan ataupun masukan untuk kita. Boleh dari Sobat Pempek, kalau tidak ada kita akan tutup Pempek seri ke-45 pada sore hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Baina sudah memberikan edukasi yang sangat luar biasa pada sore hari ini terkait pentingnya medical check up untuk kita semua. Terima kasih juga Pak Gusti sudah membersamai kita pada dari awal hingga akhir acara Pempek seri berikut yang ke-45. Serta semua sobat Pempek yang sudah bergabung dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan yang tadi dirasakan. Untuk selanjutnya, jika ingin konsultasi lebih lanjut, ketemu Dokter Baina juga salah satunya, boleh langsung medical Oke, check up oke. di Rumah Sakit Bukit Asam Medika kita. Kita jadwalnya Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ya. Boleh Kita di tidak membatasi kuota dan boleh siapapun datang dan daftar bet- hari itu juga. betul, tidak ada kuotanya ya Dokter Baina Eh, ya. Iya, eh, tegas. Ya. gas terus pokoknya medical check up di Rumah Sakit BAM. Baik, Ya. akhir kata sampai bertemu lagi kita di PP seri ke-46. Eh, jika penasaran mau tentang apa lagi yang kita bahas di MPP seri ke-46, tetap pantau Instagram kita, media sosial kita di Rumah Sakit Bukit Asam Medika. Baik, akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di MPP seri ke-46. Terima kasih, selamat sore. Maafin. Terima kasih.